Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Qad nara, kami kadang-kadang melihat taqalluba wajhika, bolak-baliknya arahmu, syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Fisamai fisamai di langit. Falanwalliyannaka, maka sebaiknya menghadapkan, sungguh menghadapkanlah kamu kiblatan kiblat tardoha, yang benar, yang kamu benar terhadap kiblat. Jadi dulu sebelum ditetapkan Allah Masjidil Haram itu kan kadang orang sholat itu nolehnya kemana-mana. Noleh ke sono gitu kan. Nah, habis itu fawalli wajhaka, nah baru ini fawalli, maka hadapkan wajhaka, wajahmu, syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Nah, awas, kiblat itu masjidil haram, bukan Ka'bah. Zaman sekarang kan banyak orang salah kaprah. Masjid pengimaman diputar-putar gara-gara katanya tidak lurus Ka'bah. Padahal kiblatnya adalah Masjidil Haram. Taqalluba wajhika, artinya taqallub wajhik adalah taradduda wajhika, berpindah-pindah wajahmu. Wa tasarrufu nazarika, dan mengarahkan pandanganmu, ila jihati samai, ke arah langit. Falanuwalliyannaka, maknanya falanuhawwilannaka, maka sebaiknya memindahkan, kami memindahkan, walanusarrifanaka, yakni mengarahkan, kiblatan kiblat, jihatan yakni arah, tuqabiluha, yang menghadap kamu terhadap jihah, fi sholatika, di dalam sholatmu. Tardoha, artinya tardoha aitu khibbuha, yakni yang kamu senangi. Watamilu, dan kamu lebih condong ilaiha, kepada kiblah. Fawali, maka palingkanlah wajhaka, wajahmu, aitawajjah, yakni hadapkanlah, syatral masjidil haram, ainahwahu, yakni ke arah masjidil haram. Watilqa'ahu, dan lurus masjidil haram. Jadi asal sudah kena masjidil haram ya sudah. Mau itu kena tengah-tengah, mau pojok, mau nyenggol dikit aja masjidil haram, udah itu udah kiblat. Orang sekarang kan gara-gara internet itu kan selalu kalau nyari kiblat gambarnya Ka'bah. Nah, kayaknya kalau nggak lurus Ka'bah diputar-putar masjid. Sajadahnya mirang-miring. Al-haram alladzi la yakhillu, yang tidak halal. At-ta'arrudu, melawan, lahu, kepada alladzi, wantihakuhu, dan merusak alladzi, yakni tanah di mana
dihormati dan tidak boleh merusak barang-barang yang ada di sana. Warawat dan meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim fi hadisil Masih di dalam hadisnya buruk sholatnya annahu sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu qala bersabda lahu kepada sebentar Jad, dan cetakan satunya lagi dari bawah sini tuh. Ini masih apa munsik yang ya itu yang dibungkus kertada itu buat sini. Bawa sini. Wes stop bawa sini. Oh ngeyel tuh. Warawat dan meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun wa Imam Muslim fi hadisil musik sholatahu di dalam hadisnya orang yang sholatnya buruk. Anahu sesungguhnya Nabi SAW itu qala bersabda lahu kepada musik. Idza kumta ila sholati, jika kamu berdiri untuk sholat, fa'asbih, maka sempurnakanlah wudu, wastaqbil, dan menghadaplah al-qiblata kiblat, fakabbir, lalu bertakbirlah. Wal muradu yang dimaksud bil Masjidil Haram dengan Masjidil Haram fil ayat di dalam ayat itu. Wabil kiblat dan dengan kiblat fil hadis di dalam hadis itu al-Ka'batu Ka'bah. Kalau kiblat yang dalam hadis orang di Masjidil Haram ya Ka'bah kalau di dalamnya. Warawat dan meriwayatkan Al-Bukhari wa Muslim anil Barra' bin Azib radhiyallahu anhu maqala karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat siapa Rasul nahwa Baitul Maqdis, arah Baitul Maqdis, sittata asyara 16 Ausab ata asyara 17 syahrun bulan. Nabi pernah kiblatnya pindah ke Masjidil Aqsa itu selama 6 bulan atau 7 bulan. 16 atau 17 bulan. Berarti setahun lebih ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yuhibbu senang ayu wajjiha. Apabila menghadap siapa Nabi nahwal Ka'bati di ke arah Ka'bah. Tapi balik lagi ke Ka'bah karena lebih serak, artinya itu lebih serak kalau ke Ka'bah. Fa'anzala maka menurunkan Allah qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sudah tadi. Kadang-kadang kami melihat taqalluba wajhika bolak-baliknya wajahmu fis sama ke langit. Jadi Allah itu waktu itu melihat orang-orang sholat ada yang dangak, ada yang dingkluk, tolah-tolah gitu awalnya. Fatawajjah lalu menghadaplah nahwal Ka'bah di arah Ka'bah.
Nah, masjid di mana Nabi pernah mengarah ke Baitul Maqdis dan ke Ka'bah, itu masjidnya sekarang disebut Masjid Qiblatain. Masih ada itu sampai sekarang. Di Mekah sana. Wa yajuzu dan boleh tarkul kiblati meninggalkan kiblat. Boleh kamu tidak menghadap kiblat. Fi halata ini dalam dua keadaan, dua kondisi. Boleh nggak ngadep kiblat. Pertama, kondisi fi syiddatil khauf. Dalam keadaan sangat ketakutan. Perang. Apalagi bencana. Kamu baru Allahu Akbar kabirau, tsunami, wow, atau longsor. Bismillahirrahmanirrahim sampai lari ngadep kemana-mana. Tidak apa-apa. Dalam keadaan sangat ketakutan. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Bom. Di depanmu kalau lari sambil bismillah. Boleh. Wa nafilati dan di dalam sholat sunat fis safari dalam bepergian. Ala rokhilati di atas kendaraan, di atas pesawat, boleh nggak ngadep kiblat. Atas kendaraan yang tidak disiapkan tempat sholat. Kereta api disiapin. Ada kiblatnya, kapal laut ada kiblatnya. Tapi kan rela kan rube. Nah, kan ketika rube ditunjukkan sama petugas di situ kiblatnya arah kemana. Jadi ada di situ ruang sholatnya ada. Apalagi kereta api sekarang nyaman. Kalau zaman dulu desek-desekan itu walau alam itu nggak sholat pada orang-orang. Kalau sekarang kereta api AC semua, sekarang mau ekonomi mau kagak AC semua. Oh, pulang belum pernah naik kereta api ya? Wah, perlu dicoba. Jangan naik pesawat terus. Kalau telat kereta api kan nggak mahal. Sampai Jakarta aja, Jakarta ke sininya baru naik kapal laut, sekali-sekali naik kapal laut. Duh, bukan masalah ndak nyamannya, pengalaman. Jadi kamu nanti kan bisa cerita. Saya ini punya duit, nggak punya duit. Saya itu sudah pernah ngalamin semua, saya coba. Saya naik bis ngecer mulai Jakarta Jombang, Jombang Jakarta pernah. Bis patas pernah. Kereta api mulai ekonomi sampai yang eksekutif pernah. Enggak pengen nyoba, jadi beda-bedanya. Jadi nanti ketika ngaji begini kan bisa menerangkan. Misalnya terus saya enaknya sendiri, aku naik kereta nggak usah sholat, Pak, kondisi lo. Berarti Anda memang enggak ada keinginan sholat. Ya usaha dulu. Kalau zaman saya dulu naik kereta memang kadang-kadang nggak ada airnya di toilet itu yang ekonomi itu. Pakai aqua sendiri. Terus orang kan tidak peduli sampai tidur di jalan-jalan diloncat-loncati gitu. Kalau itu memang susah sholatnya. Kalau sekarang semua sudah nyaman. Pramugarinya aja sekarang nggak ada orang tua. Semua tamat-tamatan SMK sekarang pramugari kereta. Nah, kamu tamat SMK coba ngelamar jadi pramugara kereta. Kan jalan-jalan terus. Ngapa bahasa Inggris pramugara kereta di Jawa? Enggak pesawat itulah. Kecuali yang kereta api super eksekutif yang Jakarta Surabaya cuma 9 jam. Itu memang harus ada yang tes bahasa Inggris. Karena itu
kursinya duduknya satu orang satu kursi. Dan depannya ada layar TV, macam-macam gitu. Eksekutif. Sekarang bis pun ada juga seperti itu. Jadi kamu bis dari Jakarta ke Surabaya, itu ada isinya cuma 8 apa 10 orang, atau 12 itu. Jadi satu orang kursinya udah bisa dibuat jadi ranjang. Terus ada handsetnya, ada TV-nya, ada layarnya, ada monitornya, ada wifi-nya. Tapi ya tiketnya Jakarta Surabaya sekitar hampir 2 juta. Ya sesuai, fasilitas enak, pengen murah ya mana ada. Kencing aja ya beda kok. Kencing di terminal dengan kencing di bandara kan beda. Di bandara nggak bayar lah, karena sudah bayar di masuknya itu sudah kena cas itu. Artinya biar tahu pengalaman. Oh, kalau ternyata naik sendiri ngecer itu seperti ini keadaannya. Oh, kalau naik kereta seperti ini. Saya naik kapal laut dengan Umi berapa kali berulang-ulang. Di samping karena belum punya duit. Dan dulu kan kapal laut ada yang kapal cepat, ada yang biasa. Kapal cepat ada dulu. Jadi 13 jam cumaan dari Jakarta ke Bangkasen. Dan saya juga pernah naik kapal dari Bangka ke Jakarta, naik yang paling murah. Ya kapal jet foil juga, tapi murah tiketnya. Nggak sampai 100 lebih, cuma 100-an ke 75 waktu itu. Tapi kalau pas di tengah itu kena ombak ya lumayan. Oh, gitu. Itu kalau nggak kuat bisa. Saya pernah juga naik seperti itu. Naik pesawat ya sudah berkali-kali. Kan. Nah, itu barokahnya punya istri jauh. Kalau istri Bangka, kapan naik pesawat? Maka orang Bangka cari istri Jawa Timur, sana jadi kan naik pesawat. Riau, Aceh, Sulawesi. Ini lahir Pangkal Pinang, kawin Pangkal Pinang, nggak ada. Indonesia kayaknya Pangkal Pinang coy. Hanya yang sudah siap-siap nih mau umur nikah itu jangan Pangkal Pinang lagi, disebar. Jauh sana, Banyuwangi, kan? Jadi kalau jenguk mertua, dikit lagi kan udah Bali. Oh, enak. Dulu saya mau nikah sini kan nenek saya juga gandoli kan. Jangan jauh-jauh Zen, nanti kalau saya mati siapa yang nengok katanya gitu. Jauh mana toh Nek? Lo itu luar negeri. Luar negeri. Saya jawab, udahlah Nek minta restunya aja. Siapa tahu kalau jauh nanti sering naik pesawat. Alhamdulillah keturutan. Padahal saya dulu namanya ke Jakarta, zaman masih mondok itu. Nggak ada di pikiran saya itu mampu main ke Jakarta. Apalagi sampai naik pesawat. Ya, karena saya dulu mondok sebagai anak pertama, saya jarang minta duit orang tua. Apa-apa nyari duit sendiri. Nggak kayak kamu tinggal ngadong. Itu, bah, duit habis. Asal ngepel orang tua enggak dia lain kecuali itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau di atas kendaraan, baik itu kendaraan laut, kendaraan udara maupun kendaraan darat, kalau tidak bisa minggir untuk ke masjid, boleh menghadap kiblatnya kemana-mana. Misalnya naik mobil juga sama. Kalau di Bangka kamu tidak terasa.
Di Bangka, semacet apapun kamu masih bisa mampir ke masjid. Di Bangka. Tapi kalau sudah di Jakarta, macetnya di tengah-tengah tol. Mobilmu di tengah-tengah. Maju tidak bisa, mundur tidak bisa, nyamping tidak bisa. Nunggu tol. Mau kemana ini? Mau mampir ke pinggir wong tol, mampir kemana ada musola? Nah, tidak bisa. Kalau sudah seperti itu, sedangkan kamu mau wudhu pun tidak mungkin dalam keadaan seperti itu. Kalau macetnya agak lama, bisa berhenti dulu, bisa tayamum dulu kan. Nah, habis itu sholat sambil nyopir. Nah, penumpangnya juga sambil duduk. Tapi kalau tidak sempat, apalagi pakaiannya ada najisnya, kotornya gimana? Ya sholatnya bisanya lihurmatil waktu. Nanti kalau sudah minggir baru dikodok. Itu namanya darurat. Kita lihat hadisnya 130. Sangat takut tadi kayak apa contohnya mingkitalin. Seperti perang. Perang itu kalau zaman sekarang tentara pakai pistol, pakai bedil, bom, granat. Itu kan pakai sepatu enggak mungkin dicopot udah. Duar ya sambil sholat. Kalau dulu pakai pedang itu sambil sholat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ghairihi dan lainnya perang. Lainnya perang ya tadi itu musibah, banjir dan sebagainya. Harus ada usaha menyelamatkan diri. Jangan sudah tsunami jadi imam. Allahu Akbar, mati hidup terserah ya Allah. Itu namanya bunuh diri. Idza kana jika ada bahasa babu sebabnya itu mubahan mubah. Liqauli ta'ala karena firman Allah Ta'ala fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Fa in khiftum maka apabila kamu ketakutan farijalan maka sholat sambil berjalan. Aurukbanan atau naik kendaraan. Makanya termasuk nelayan itu ketika nyari ikan di laut tidak ada alasan tidak sholat. Gitu. Gimana ngadep kiblatnya? Kalau nelayan kan malah bisa berhenti dulu kan. Dia tahu membaca langit. Nah, kiblat pasti dia tahu apa arah kiblat barat itu kemana, tahu penelayan. Nah, berhenti dulu kan biasanya 2 orang. Satu suruh ngobek dulu, satunya sholat. Gitu loh, ngadep kiblat. Di tengah-tengah Allahu Akbar lalu kena ombak teng muter, enggak masalah. Yang penting awalnya ngadep kiblat. Satunya selesai ganti yang satunya. Dan kan banyak, saya sering diundang ke daerah nelayan dulu itu awalnya banyak orang kalau nyari ikan itu akhirnya pada enggak sholat. Berangkat dari biasanya berangkatnya malam, ya pulangnya habis duhur sampai asar pada enggak sholat. Dianggapnya karena di tengah laut. Ai illam yumkinkum. Ai illam yumkinkum. Yakni jika tidak memungkinkan kepadamu antusallu apabila kamu sholatan kamilatan, sholat yang sempurna. Soalnya dalam keadaan takut itu sholat sempurna ya enggak bisa. Ya kalau takutnya hantu Pak diulang. Enggak termasuk hantu di sini. Asalnya jamaah gitu kan. Satunya jadi imam. Begitu waladolin. Kok enggak ada yang bunyi? Kawan-kawan kemana? Jadi makmum tadi. Begitu rukuk Allah noleh ke belakang enggak ada orang. Lari gimana batal. Harus diulang. Nah, kan ada cerita kan. Ada masjid kenapa ini masjid kalau subuh kok
nggak ada orang jamaah, kata orang-orang sini pada takut jamaah subuh sebab ada kejadian, ada hantunya. Selidik punya selidik, gimana ceritanya kok ada hantu? Nah, rupanya waktu itu ada adzan ya, yang adzan itu atok-atok gitu loh, atok-atok. Habis adzan, ada anak muda mampir. Maksudnya atok-atok, kan aku sudah adzan, udah komat, nabuh beduk, gantilah Ika yang jadi imam, gantian. Ya sudah, anak muda akhirnya jadi imam. Begitu dia baca Fatihah kan, Bismillahirrahmanirrahim, sampai waladhdallin. Kok nggak ada yang jawab? Dia bingung lah, Atok tadi kemana? Padahal rupanya Atok tadi pas baca Fatihah perutnya mulus, lari ke kamar mandi. Jadi nggak ada yang jawab. Wah, mulai curiga anak muda. Begitu ruko Allahu Akbar sambil tengok ke belakang, bener atau enggak? Jangan-jangan hantu. Akhirnya sholatnya cuma cepet. Begitu salam, pleng, lari dia. Lari naik motornya. Pas dia lari, atau baru keluar dari kamar mandi. Rupanya beol agak lama. Begitu masuk ke pengimaman, kaget. Imamnya kemana? Gantilah atau curiga. Jangan-jangan imamnya tadi hantu mampir. Nah, akhirnya Atok cerita kemana-mana. Katanya masjidnya ada hantunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kama tayassara. Fasallu maka sholatlah kama tayassara. Sebagaimana seperti keadaan tayassara yang mudah apa malakum bagimu. Musyatan dengan cara berjalan ala arjulikum atas kaki-kakimu. Aurokibina atau dengan naik kendaraan ala dawabikum di atas kendaraan-kendaraanmu. Qala berkata siapa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, mustaqbilil kiblati dengan cara menghadap kiblat au ghairu mustaqbiliha atau tidak menghadap kiblat. Kalau situasi seperti itu enggak usah mikir ini ngadep kiblat apa tidak gitu. Nah kayak tsunami Aceh itu kan orangnya lari naik ke gunung. Nah ini yang lari pas sholat ya sambil sholat, ngadep kemana ya terserah, pokoknya lari gunung. Begitu sampai gunung baru ingat apa sampai mana tadi ya, terusin. Qala Nafi berkata la aro, aku tidak melihat Abdullah bin Umar Zakaro orang yang ingat zalika hal itu menghadap kiblat. Illaan Rasulillah kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawa meriwayatkan Al-Bukhari Imam Bukhari an Jabir dari Jabir radhiyallahu anhu qala berkata siapa Jabir? Karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yusalli. Salat siapa Rasul? Ala rokhilati di atas kendaraannya Rasul. Haitsu tawajjad kemanapun menghadap apa rohilah. Nah, Nabi pernah juga sholat di atas kendaraan ngikutin ontanya itu ngadep kemana saja terserah. Wa fi riwayatin dalam satu riwayat nahwal masyriki ke arah timur. Faida arada maka ketika mengendaki siapa Rasul al-faridata sholat fardu nazala maka turun siapa Rasul. Turun fastaqbala lalu menghadap al-kiblat kiblat. Kalau bisa mampir turun ke masjid sebaiknya turun dulu. Wa fi riwayatin dalam satu riwayat an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maka ada siapa Rasul itu yusolli salat siapa Rasul bis safari dalam bepergian. Begitu juga maksudnya gitu titik-titik. Faslun. Nah, selesai bab sholat di atas kendaraan.
Faslun ayat faslun warkanu salat ya adapun rukun-rukun salat itu sama niata syarat 18 rukunnya. An-niyatu nomor 1 niat wal qiyamu dan berdiri ma'al kudrati bersama yang mampu. Bagi yang mampu berdiri, berdiri. Bagi yang asam urat kambuh, ya ndak usah berdiri. Hadisnya liqauli ta'ala karena firman Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin al-bayyinah. Wa ma umiru dan tidak diperintah siapa manusia illa liya'budullah kecuali untuk menyembah kepada Allah mukhlishina dengan ikhlas lahu menghadap Allah ad-din memurnikan maksudnya ikhlas ad-din agama wal ikhlas adapun qala berkata al-Mawardi wal ikhlas adapun ikhlas fi kalamihim di dalam ucapan alladzina itu an-niyatu yang dimaksud adalah niat. Makanya niatnya itu ada fardhol lillahi ta'ala. Jadi sholat itu karena Allah Ta'ala, bukan karena digebuk bapak, bukan karena dipecut emak. Wali hadisi innamal a'malu bin niat dan karena hadis innamal a'malu bin niat yang sudah lalu. Rawah meriwayatkan Al-Bukhari Imam Bukhari an Imran dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala berkata siapa Imran kanat bi bawasiru kanat kejadian bi kelawan saya dengan saya apa bawasir sakit bawasir ambeien mecen susah berak atau pokoknya bangsa dubur itulah termasuk keciret. Fasa'altu lalu tanya siapa saya an-nabiyya pada Nabi anis sholati tentang sholatnya. Faqala maka menjawab siapa Nabi sholli qa'iman sholatlah dengan berdiri. Fa'ilam tastati maka jika kamu tidak mampu faqa'idan maka dengan duduk termasuk encok itu bawasir. Encok itu kan pinggang ya. Nah, itu kalau lagi kambuh kan nggak bisa rukuk. Sakit pakai rukuk ya sudah berdiri tok aja. Berdiri nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati maka jika kamu tidak mampu fa'ala janbin maka atas tidur miring atas lambung kanan. Inilah menunjukkan bahwa tidak ada alasan orang tidak sholat. Zahada menambah siapa Nasai Imam Nasai fa'ilam tastati maka jika kamu tidak mampu miring famustalqiyan maka tidur terlentang. Kalau terlentang berarti kepalanya di timur, kakinya arah kiblat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha dalilnya itu. La yukallifu tidak akan pernah menuntut siapa Allah nafsan pada orang illa wus'aha kecuali semampunya. Wa takbiratul ikhram berikutnya lagi rukunnya takbiratul ikhram. Wa qiraatul fatihati dan baca fatihah. Awas takbiratul ikhram itu rukun. Berarti sholat enggak takbiratul ikhram tidak sah. Takbiratul ikhram itu apa? Allahu Akbar. Dan naiknya ini tidak takbiratul ikhram namanya. Ngangkat tangannya ini sunnah. Yang dianggap takbir yang bunyi Allahu Akbar. Kalau ngangkat tangannya sunnah ini. Ini ngangkat tangan takbir ini sunnah. Sunnah pun kalau Imam Syafi'i ini cukup lurus telinga. Lurus itu tidak perlu megang. Kira-kira setinggi lurus telinga. Imam Syafi'i pundak saja. Imam Malik yang telinga.
Berarti kalau gitu, waktu takbiratul ihram nggak usah ngangkat tangan pun sudah sah. Allahu Akbar. Nggak ngangkat tangan sah saja. Nah, nanti berikutnya lagi. Ya, tunggu bentar lagi. Maka kalau kamu di Mekah sana ngelihat orang sholat macam-macam. Ada yang ngangkat, ada yang nggak ngangkat, ada yang males, Allah Akbar itu juga ada. Karena itu sunnah. Wa qiraatul Fatihati dan baca Fatihah. Malah kalau kamu takbir itu cuma sunnah, kok ngangkat tangannya digerak-gerakkan sampai 3 kali malah batal. Oh, malah batal. Berikutnya lagi baca Fatihah. Baca Fatihah itu rukun, tidak boleh ditinggal. Wa bismillahirrahmanirrahim itu ayatun merupakan ayat minha dari Fatihah. Bagi Imam Syafi'i, Fatihah itu termasuk bismillahirrahmanirrahim. Kalau imam selain Syafi'i, bismillah bukan bagian Fatihah. Makanya kalau di Mekah jarang awal Fatihah bismillah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Tapi orang Indonesia yang tidak ngerti itu pulang dari Mekah berubah nggak mau bismillah. Itu LC baru. Nggak doyan lagi bismillah. Alasannya di Mekah nggak ada bismillah. Mazhab kok mazhab Mekah. Waruku'u dan rukuk. Lah gimana kalau misalnya saat kamu berada di Mekah, nah kalau kamu pas ngimamin di komunitas Muhammadiyah, maka boleh kamu bismillahnya sirri saja. Menghormati orang Muhammadiyah. Karena Imam Syafi'i, ketika beliau nginep di rumahnya Imam Malik, paginya Imam Syafi'i disuruh ngimami. Imam Syafi'i ya nggak baca bismillah, sirri. Dan juga nggak baca kunut. Ditanya oleh muridnya, loh Syekh, bukankah itu bagi pendapatmu itu sunnah? Kok kenapa hari ini tidak bismillah, nggak kunut? Jawab Imam Syafi'i, ta'ziman wa ikraman li syaikhi. Karena saya berada di tempat guru saya menghormati guru saya yang punya pendapat tidak bismillah dan baca kunut. Gitu. Jadi kalau kamu di komunitas yang berbeda, kamu boleh mengikuti asal tidak keluar dari 4 mazhab loh ya. Mengikuti model mereka dalam rangka menghormati. Jadi adab itu harus lebih dipentingkan daripada pendiri. Idza ta'aradul amru wal adab quddimal adab. Udah belum Jat? Qawaid itu. Itu kok enggak ngerti. Idza ta'aradul amru wal adab quddimal adab. Dulu saya pernah kantor Kiai Jamal, pengajian naik Vespa. Di tengah-tengah jalan perutku mules, pengen kentut. Jamal nanya, ngapa Zen? Mules yai perutku. Ya udah kentutin aja, anginnya kenceng paling jo hilang, katanya gitu. Ya, itu perintah namanya, perintah dari kiai. Tapi secara adab, saya kan enggak punya adab, di belakang saya kiai tak kentutin. Nah, gitu loh. Nah gimana? Ya saya berhenti dulu, turun sebentar. Habis kentut, baru berangkat lagi. Ngapa kok turun? Kentut dulu ya. Ngapa enggak kentutin di atas? Mboten penak wonten jenengan. Ya, terus beliau dawuh yaitu kaidah idza ta'aradul amru wal adab quddimal adab. Mulane kalau anak-anak di depan orang tua, ya walaupun orang tua bisa kentut sembarangan, tapi kalau anak dengan orang tua, anak jangan juga ikut kentut sembarangan di depan orang tua. Itu namanya enggak punya adab.
Di depan guru ngajinya taut. Tapi nggak punya adab. Waruku dan ruku, watu makninatu dan tumaknina fi di dalam ruku, warafu dan ngangkat, wal iktidalu dan iktidal, watu makninatu dan tumaknina fi di dalam iktidal, wasujudu dan sujud, watu makninatu dan tumaknina fi di dalam sujud, wal julusu dan duduk bainas ini antara dua sujud. Jadi duduk itu termasuk rukun loh ya. Sholat nggak ada duduknya nggak sah. Wa tumakninatu dan tumaknina fi di dalam duduk. Wal julusu dan duduk al akhiratu yang akhir. Wa tasyahudu dan tahiyat fi dalam duduk akhir. Wa sholatu dan baca sholawat ala Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daliluma dalilnya sesuatu sabako yang telah dahulu minal arkani dari rukun-rukun. Ilahuna sampai sini itu makninah ma rawahul Bukhari. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dakhala masuk al-masjid masjid. Pada kola lalu masuk siapa rojulun laki-laki. Fasolah lalu sholat siapa rojul. Pas Nabi masuk masjid ada laki-laki juga masuk masjid sholat. Sumaja lalu datang siapa rojul. Siapa Nabi. Fasalama lalu uluk salam siapa rojul ala Nabi. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faradda maka menjawab siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya dia ini sholat, dideketi sama Nabi. Lu pas Nabi deket tengah sholat dibaca salam, assalamualaikum. Nabi yang jawab waalaikumsalam, Nabi nggak sholat. Fasol wakola maka dawuh siapa Nabi irji ulangi. Ulangi fasolil maka sholatlah kamu. Fa'inaka karena sesungguhnya kamu itu lam tusolli belum sholat. Lawang sholat kok ngobrol. Fasolli lalu sholat siapa rojul. Suma ja'a lalu datang siapa rojul. Fasalama lalu keliru facuma ja'a lalu datang siapa Nabi fasalama lalu baca salam lagi ala Nabi pada Nabi. Udah suruh ngulangi kok salam lagi. Assalamualaikum Nabi Muhammad. Waqala lalu jawab siapa Nabi irji ulangi lagi fazoli lalu sholatlah. Fa innaka lam tusolli karena kamu belum sholat salasan sampai 3 kali. Faqala lalu berkata siapa Nabi walladzi ba'asaka bil haq. Bukan Nabi, rojul. Faqala lalu berkata siapa rojul walladzi demi zat ba'asaka yang utus engkau bil haqqi dengan kebenaran. Ma uhsinu ghairah. Ma'usinu aku tidak memperbaiki ghairahu ya selain itu tadi, selain sholat tadi. Kalau gitu fa'alimni maka ajarkan padaku. Nabi, aku tidak ngerti kok masih salah terus, tauku ya itu. Ajarkan padaku. Faqala lalu dawuh siapa Nabi idza qumta. Ketika kamu sholat, ila sholati idza kumta jika kamu berdiri ila sholat. Untuk sholat, fakabbir maka bacalah takbiratul ikhram. Enggak boleh diganti takbiratul ikhram. Allahu Akbar. Hanya itu. Yang boleh lafadznya sama, tapi tidak itu hanya Imam Hanafi yang memperbolehkan. Kalau Imam Hanafi boleh
Allahu a'zam. Ini boleh. Artinya semakna. Tapi diterjemah tidak boleh. Allah Maha Besar. Dan bacaannya panjang pendeknya tidak boleh, salah. Nggak boleh kok di belakang dipanjangin. Allahu Akbar. Nggak boleh, nggak sah. Atau di tengah-tengahnya. Allahu Akbar. Juga salah. Atau hu-nya yang panjang. Allahu Akbar. Nggak boleh juga. Habis takbir sumakro nuli bacalah mata yassara ma'aka minal Qur'an. Lalu bacalah ma surat tayassara yang ringan apa maka bersamamu minal Qur'an dari Qur'an, yakni Al-Fatihah. Sumarka kemudian rukuklah hatta tatma'inna sampai tenang rokian seperti orang rukuk. Sampai tenang Allahu Akbar. Gitu ya. Sumarfa kemudian ngangkatlah hatta ta'tadila. Namanya itidal itu tegak. Ta'tadila sampai kamu tegak kok iman menjadi berdiri. Masjud kemudian sujudlah hatta apa itu? Hatta tadomtuna. Hatta tatma'inna sampai tenang sajidan sebagai orang sujud. Sumarfa kemudian angkatlah hatta tatma'inna sampai tenang jalisan sebagai orang duduk. Sumasjud kemudian sujudlah hatta tatma'inna sampai tenang sajidan sujud. Nah ini berarti tadi itu contoh laki-laki yang sholatnya tidak lengkap gitu loh. Loh baru Allahu Akbar langsung duduk Assalamualaikum, Assalamualaikum. Rakaatnya berapa ndik tahu. Suruh ngulang Nabi sampai 3 kali tetap tidak berubah. Sumaf'al kemudian lakukanlah zalika seperti itu fi sholatika di sholatmu kulliha semuanya. Semua sholat modelnya seperti itu, tinggal rakaatnya berbeda. Beda wayutlaku. Wayutliku dan ngucap siapa ulama ala hadzal hadis terhadap ini hadis. Ngucap apa? Khobarul musi'i sholatahu. Ini awalnya. Disebut hadis orang jelek sholatnya. Gara-gara sholatnya cuma 1 rakaat terus salam. Tidak pakai takbir, tidak pakai apa. Jadi cukup berdiri, terus salam. Lam tusalli, makna lam tusalli ay as-sholata, yakni sholat al-matlubata yang diwajibkan. Ghairahu maksudnya ghairal ladzi fa'altuhu, selain yang saya lakukan. Minal kaifiyati dari cara-caranya. Iqra' bacalah ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Wa inda Ibnu Hibban, menurut Ibnu Hibban maksudnya apa? Summakro bi ummil Quran, maksudnya bacalah ummul Quran yaitu Fatihah. Wa ya al-Fatihah wa dan menunjukkan ala dzalika wajibnya Fatihah. Apa hadisul Bukhari, hadisnya Imam Bukhari wa Muslim. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jadi kalau urusan hukum fikih itu hadisnya selalu yang ditampilkan harus yang sahih-sahih. Bukhari Muslim. La sholata, tidak ada sholat itu sah liman bagi orang lam yakro yang tidak membaca bi Fatihatil kitab kelawan Fatihatul kitab. Jadi kalau orang sholat sendiri kok nggak baca Fatihah batal. Urusan bacanya fasih apa enggak urusan nanti, yang penting Fatihah dulu. Karena lidahnya orang ini beda-beda.
Ada diajari puasa tetap nggak bisa ya, seperti allazina. Kalau orang Jawa Barat tetap allazina. Irrahmanirrahim, irrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Orang Jogja nggak bisa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu nggak. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Orang Solo masih banyak gitu. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang Jogja kan nasta'in. Waladolin aja macam-macam, ada yang waladolin, ada waladong. Ada juga. Ya udahlah, itu yang sudah itu sudah usaha sepaseh-pasehnya itu. Yang penting jangan tidak Fatihah. Wadalla dan menunjukkan ala annal basmalata bahwa sesungguhnya bismillah itu ayatun ayat minha dari Fatihah wa min kulli suratin dan dari segala surat. Itu mahadis rawahu yang meriwayatkan ingma Muslimun Imam Muslim an Anasin radhiyallahu anhu qala baina id aghfa tiba-tiba apa ini liar-liar apa liar-liar itu setengah melek setengah tidur itu apa ya setengah tidur gitu. Ikfaatan benar-benar liar-liar. Sumarofa lalu mengangkat siapa Nabi Roksau kepalanya mutabasiman dengan tersenyum. Jadi Rasulullah itu sholat itu setengah tidur setengah enggak itu kayaknya gitu. Nah Nabi pas ngangkat kepala itu kok Nabi senyum-senyum gitu loh. Begitu setelah sholat fakulna lalu kami bertanya ma'adhakaka Nabi apa yang menjadikan engkau tertawa? Ma'adhakaka apa yang menyebabkan engkau tertawa ya Rasulullah? Qalan jawab siapa Rasul? Unzilat diturunkan alayya kepadaku. Unzilat diturunkan alayya kepadaku. Anifan baru saja yang diturunkan suratun sebuah surat. Nabi lagi sholat nerima wahyu senyum-senyum. Mungkin pas ngelihat malaikat Jibril itu lucu gitu kan. Ini antara orang yang basirohnya udah jalan itu. Maka kamu kalau ngelihat orang gila jangan curiga dulu ya. Jangan-jangan dia hatinya ngelihat sesuatu. Faqara'a lalu membaca siapa Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim inna atainakal kausar. Fa'adda lalu mengulangnya siapa Nabi kepada Bismillah. SAW keliru bukan mengulang ya. Fa'addaha lalu menganggapnya. Menghitung-hitung maksudnya menganggapnya siapa Nabi pada Bismillah ayatun sebagai ayat minas surati dari surat. Tak tadilu dengan tak tadilu ko iman ay watat ma'inu yakni tenang fi qiyamika dalam berdirimu kama ja'a fil hadis inda Ibnu Hibban seperti ada di hadis Ibnu Hibban fi sholatika dalam sholatmu kuliah semuanya fi kulli rokaatin yakni dalam setiap rakaat min sholatika dari sholatmu
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna